Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 6 cita-citaku dengan mata pelajaran PKN dan IPS. Materi hari ini yaitu yang pertama, manfaat keberagaman individu dalam bekerja sama. Yang kedua, keberagaman suku, bangsa, dan cita-cita. Dan yang terakhir yaitu sumber daya alam. Silahkan kalian simak videonya dengan baik. Manfaat keberagaman individu dalam bekerja sama. Setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda, yang meliputi budaya, sifat, dan hobi. Keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, yang sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Manfaat keberagaman individu. Yang pertama yaitu dapat saling melengkapi keberagaman. Yang kedua, dapat saling bertukar pendapat. Yang ketiga, dapat memberi saran atas kekurangan masing-masing. Dan yang keempat, dapat belajar hal-hal baru. Kemudian di sini ada keberagaman suku bangsa. Ada beberapa sikap yang harus diterapkan. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, menghargai dan menghormati keberagaman. Yang ketiga, menikmati dan mempelajari keberagaman daerah lain. Dan yang keempat, menjadi keberagaman sebagai kekayaan. Keberagaman kegemaran dalam meraih cita-cita. Cita-cita merupakan impian yang ingin kita wujudkan. Salah satunya yaitu untuk mewujudkan cita-cita adalah dengan menekuni kegemaran atau hobi. Contohnya yaitu, Agus sangat suka bermain sepak bola. Ia bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola. Kemudian ada fungsi lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, tempat mencari makan. Yang kedua, tempat bekerja. Dan yang ketiga, sebagai tempat tinggal. Di sini ada faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keberagaman transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Contohnya yaitu air, hewan, dan tumbuhan. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui diantaranya yaitu misalkan air. Air digunakan untuk irigasi, pertanian, PLTA, dan kebutuhan hidup makhluk hidup. Yang kedua, hewan. Hewan ini yaitu digunakan untuk bahan pangan, bahan sandang, dan tenaga. Kemudian tumbuhan, misalnya
penghasil oksigen, bahan pangan, bahan sandang, bahan bangunan, dan tanaman obat. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis, sangat sulit bahkan mungkin tidak tersedia lagi. Contohnya yaitu minyak bumi, batu bara, emas. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sini silahkan kalian simak, ada jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kemudian di sini ada ketersediaan sumber daya alam yang dipengaruhi keadaan alam. Misalkan yaitu mempengaruhi mata pencarian penduduk. Silahkan kalian simak. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.